Selamat pagi sahabat Petra, Shalom, berkah dalam, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar saudaraku pagi hari ini? Luar biasa. Tuhan telah karuniakan berkat pemeliharaan, penjagaan selama kita beristirahat semalam dan boleh menyambut pagi yang segar di pagi hari ini. Ya, walaupun cuaca di Jogja dan sekitarnya agak gerah ya semalam ya. Ya, fenomena musim cuaca ini memang kita pahami bersama, ada perubahan-perubahan situasi yang harus kita waspadai. Ya, BMKG mengingatkan kita bahwa akan ada cuaca ekstrim yang mungkin terjadi pada hari-hari ini. Ya, Jawa Barat kemarin ya ada yang kena angin puting beliung misalnya ya, dan situasi yang lain. Ya, semuanya kita hadapi dengan kewaspadaan, tetapi juga dengan berserah diri kepada Tuhan, Sang Pencipta, Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam acara Embun Pagi hari ini saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa, Dagen Palur Klasis Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat atau Yakoma, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita, ya juga sebagai penuntun langkah kita dalam kehidupan pribadi, berkeluarga maupun dalam kebersamaan dengan sesama. Baik sahabat Petra, kita bersama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan embun pagi yang sejati dari Tuhan, firman Allah. Mari kita berdoa. Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, perantara dan juru selamat kami. Kami mengucap syukur atas pagi yang segar, setelah kami boleh beristirahat semalaman, dan kami boleh menyambut pagi-Mu Tuhan, karunia hari baru bagi kami semua. Kami bersyukur dalam setiap keadaan, baik kami yang sehat walafiat, maupun kami yang sedang menderita sakit. Tuhan berikan kesempatan untuk kami memperoleh kehidupan yang baru hari ini. Kiranya kekuatan, pemulihan, dan mujizat yang dari Tuhan turun atas kami. Kami yang sedang di dalam pergumulan masalah, kami tetap berserah kepadamu, dan kami boleh merasakan berkat kemenangan ada pada kami ketika kami berserah diri kepadamu. Terima kasih Tuhan, sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi embun penyegar bagi kehidupan kami. Embun sejati dari-Mu, firman Allah, yang akan kami terima, renungkan, dan menjadi bekal kami melangkah di dalam hidup kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia mendengar, merenungkan, dan yakin percaya firman-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami hari ini, bahkan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, datang melawat bagi kami semua umat berdosa di dunia ini. Kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bagaimana sahabat Petra menerima firman Tuhan ini? Ya, kita diingatkan akan embun pagi, ya, embun yang meleleh, ya, dari gunung Hermon
yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya, kita boleh membayangkan embun yang turun dari puncak Merapi, ya, turun ke Bukit Pelawangan, mengalir ke kota Yogyakarta dan sekitarnya. Ya, suatu gambaran yang indah sekali ya, sahabat Petra. Sesuatu yang luar biasa, keindahan dan energi alam yang luar biasa yang kita rasakan, menyegarkan kita semua di setiap pagi hari dari hari baru karunia Tuhan. Ada yang istimewa dari bacaan Mazmur 133 ini, yaitu bahwa Allah sungguh senang ya, bersukacita ya, ketika melihat bahwa kita manusia ini ya, hidup dalam persaudaraan, ya, erat dalam persahabatan, hangat ya dalam pergaulan satu dengan yang lain. Ya, bagi kita yang berkeluarga bisa merasakan betapa indahnya ketika sebuah keluarga, sebuah rumah tangga hidup dalam kebersamaan, kerukunan, ya, cinta kasih, tentu luar biasa. Ketika kita melihat sepasang suami istri pagi hari jogging, jalan pagi bersama, ya luar biasa. Ya, di sela bergandeng tangan, memeluk pundak, ya indah sekali ya kehidupan pasangan suami istri yang begitu. Apalagi di tengahnya menggandeng seorang anak ya, jalan-jalan pagi, wah indah sekali ya. Nah, demikian pula ketika satu keluarga pagi hari menyambut pagi dengan apa? Menyapu halaman bersama-sama, wah luar biasa. Ada yang lebih lagi ya, ada yang mengerjakan pekerjaan yang lain, ngepel teras ya, ya kemudian juga membersihkan kandang, mungkin ada peliharaan ya, kesukaan, ya luar biasa indah itu, ya pemandangan yang indah di pagi hari. Nah tentu sebaliknya apa yang terjadi ketika bangun tidur pagi hari ya, dari rumah tetangga kok terdengar teriakan-teriakan keras, bentakan-bentakan ya, ya bahkan diiring dengan suara ya, piring pecah ya, atau gelas dibanting, luar biasa. Tentu hal ini mendukakan seluruh keluarga ya, mendukakan tetangga-tetangga ya, membuat bingung ya, terlebih Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, hidup berkeluarga ya, melihat ya, menyaksikan bagaimana sebuah rumah tangga, terlebih yang diberkati dengan perkawinan di gereja ya, terjadi keretakan-keretakan, pertengkaran-pertengkaran ya, mengiring hari-hari. Ya, tentu dalam suasana keluarga yang seperti itu tidak akan terjadi kerjasama yang baik ya dalam menjalankan usaha ya. Yang terjadi adalah ya surutnya kehidupan kebahagiaan keluarga, bahkan akhirnya pecahnya sebuah keluarga, ya, berantakannya sebuah keluarga. Nah, saudaraku, Tuhan sungguh ya bersukacita melihat sebuah kehidupan keluarga ya dalam rukun damai, dalam cinta kasih, kebersamaan. Ya, di sini digambarkan tadi di dalam ayat 3b ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, seorang pengusaha bersaksi dalam sebuah persekutuan bisnismen ya di Indonesia ini, bahkan di dunia internasional ya. Dalam kehidupan bisnismen itu ada sebuah forum, ada sebuah persekutuan yang dinamakan FGBMFI, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional ya. Di Jogja, di kota-kota sekitar, di Jawa Tengah juga ada ya persekutuan doa seperti ini. Ya, ada seorang pengusaha bersaksi, dulu dia punya usaha yang besar. Ya, tetapi kemudian usahanya itu surut ya. Bahkan cenderung mau bangkrut gitu. Karena apa? Dia dengan pasangannya ya, suami ini dengan istrinya hubungannya kurang baik. Ya, ada gangguan dari luar ya, pihak ketiga yang mengganggu kehidupan rumah tangga ini. Apa yang terjadi? Ya, suami ini menjadi kurang bersemangat. Untuk apa aku bekerja, untuk apa aku berbisnis? Ya, ternyata rumah tanggaku goyah ini, tidak mendatangkan
damai sejahtera, kebahagiaan. Uang mungkin bisa melimpah, tetapi kondisi rumah tangga seperti ini, maka pelan-pelan usahanya surut, saudaraku, ya, dan akhirnya semakin lama semakin berantakan, bangkrut ya, bangkrut. Ya, tetapi puji Tuhan seiring perjalanan waktu dengan kembali kesadaran untuk memulihkan relasi suami istri, pelan-pelan menjadi baik. Belum lagi anaknya itu karena tahu orang tuanya bertengkar saja dia minta kos ya, walaupun kuliahnya itu di satu kota, itu minta kos, saudaraku. Karena apa? Enggak kerasan tinggal di rumah. Keluarganya berantakan seperti itu. Tapi seiring dengan waktu, ketika istri menyadari kesalahan langkahnya dan suami menerima istrinya kembali, ya, masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Ya, yang penting sekarang istri kembali, ya, menjadi baik, menjadi pasangan yang kembali merajut cinta kasih, ya, dan menanggalkan penyelewengan, ya, menanggalkan hal-hal yang tidak baik, pertengkaran, ketidakharmonisan. Akhirnya usaha keluarga ini dipulihkan dan sekarang berkembang luar biasa. Saudaraku, itulah buah dari berkat Tuhan atas persaudaraan, atas kekeluargaan yang dipulihkan. Demikian pula kalau di dalam jemaat Tuhan, ya, ketika para pelayan hamba Tuhan, ya, misalnya pendeta dengan penatua, dengan diaken majelis gereja, itu rukun, ya, bekerja sama dengan baik, maka kita akan melihat perkembangan gereja yang luar biasa. Ya, kita melihat gereja-gereja yang bertumbuh, ya, dengan baik, ya, tidak hanya fisiknya yang menjadi baik, tetapi persekutuannya erat, ya, luar biasa. Tidak ada konflik pertengkaran di dalam jemaat. Semuanya bisa menyatukan pendapat perbedaan, ya, sehingga akhirnya gereja itu dibangun bersama-sama, ya, dengan dana persembahan, ya, karena jemaatnya senang, ya. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan dalam kehidupan jemaat adalah kerukunan, cinta kasih, persekutuan yang erat di antara para hamba Tuhan. Juga hamba Tuhan melayani dengan baik, memperhatikan setiap pribadi warga jemaatnya, ya. Bahkan para warga jemaat juga membangun persaudaraan, persekutuan yang baik dalam kehidupan beribadah, dalam kehidupan pembangunan gereja, dalam kehidupan pelayanan gerejawi. Maka jemaat pun diberkati luar biasa, pertumbuhannya luar biasa. Sebaliknya, saudaraku, ketika di jemaat ada ketidakrukunan antara pendeta dengan penatua dan diaken, nggak kompak itu majelis gerejanya dengan pendetanya, ya, maka yang terjadi konflik saja, ya. Jemaat warga gereja melihat, itu para pelayan jemaat kok pada bertengkar, ya, tidak rukun, maka perlahan kehidupan jemaat akan surut, ya. Bahkan bisa saja jemaat itu, ya, seperti tanaman itu kalau dibonsai itu, ya, menjadi kecil, ya, kurus, menjadi tidak bertumbuh dan tidak berkembang, apalagi diharapkan berbuah. Tumbuh kembang saja seperti stuntingnya, orang yang tidak dapat bertumbuh dengan sehat, maka itu yang terjadi. Jadi, saudaraku, persaudaraan di dalam jemaat, ya, itu sangat-sangat, ya, menjadi kunci dari perkembangan sebuah gereja. Karena di sanalah berkat-berkat dicurahkan oleh Tuhan. Ketika setiap pribadi warga jemaat dengan warga jemaat yang lain, setiap pribadi hamba Tuhan, pelayan gereja, penatua diaken, semua rukun, semua bersatu, semua bersama-sama bergereja, bersekutu, maka berkat Tuhan akan tercurah di sana. Bagaimana, saudaraku, dengan kehidupan di luar gereja, di luar jemaat, ya, di luar komunitas orang percaya, yaitu pergaulan yang lebih luas di antara sesama warga masyarakat misalnya? Kita juga akan bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat ketika persaudaraan itu sungguh dipelihara dengan baik. Sebuah kampung, ya, atau sebuah desa di mana warganya itu rukun, ya, saling mau bergotong royong membantu satu dengan yang lain. Kita akan bisa melihat bagaimana wajah, ya,
desa atau kampung ini. Secara fisik saja kita bisa melihat ketika kita memasuki sebuah kampung pemukiman ya, masuk ada gapura yang dibuat baik, indah, dicat dengan baik ya. Ya, belum lagi kalau malam lampu-lampu berpendaran saudaraku, kalau kita masuk kampung atau desa itu. Kita bisa melihat di tiap 17-an ya, sahabat Petra, di kampung yang persaudaraannya baik, ya kebersamaannya baik, itu akan tampil dengan wajah yang meriah ya, yang indah. Ya, sebaliknya kalau 17-an kampung kok nggak ada hiasannya, itu bisa menjadi salah satu penanda. Bukan itu pasti kampung yang tidak baik, tapi bisa menjadi penanda, wah ini orangnya pada nggak mau kerja bakti ini ya. Ya, kampung yang tidak ada kerjasama yang baik. Demikian pula soal keindahan menjelang ini bagi saudara kita umat Muslim ya, akan merayakan Idul Fitri ya pada hari-hari mendatang setelah berpuasa ya selama bulan Ramadan ini. Wah, kampung yang persaudaraannya baik dihias indah ya, bahkan nanti ada arak-arakan ya, semacam pawai ya keliling ya. Nah, di mana saudara-saudara ini membuat hiasan-hiasan yang baik ya di arak keliling kampung, keliling desa. Kita bisa melihat buah dari persaudaraan yang baik. Demikian pula keamanan dari sebuah lingkungan masyarakat itu terjadi ya akan baik ketika masyarakatnya juga saling peduli satu dengan yang lain ya, di mana siskamling hidup ya. Orang berjaga bersama bagaimana supaya lingkungannya aman. Tidak sebaliknya, kampung yang tidak peduli penghuninya satu dengan yang lain. Mungkin juga sebuah perumahan, ya, sebuah komplek perumahan di mana warganya tidak peduli satu dengan yang lain. Lu gue. Itu ungkapan orang Jakarta ya. Aku kowe gitu ya. Nah, saudaraku, lingkungan masyarakat yang seperti ini ya soal keamanan ya, wah rumah tetangga kemalingan ya, atau bahkan dirampok saudaraku, ya cuek saja ya, diam saja. Tapi sebaliknya ketika kampung itu persaudaraannya baik ya, kesadaran untuk menjaga keamanan lingkungan baik ya, maka kampung akan aman, tidak akan terjadi gangguan keamanan seperti itu, kriminalitas tidak terjadi. Kalau toh itu terjadi, masyarakat ya bangun bersama ya untuk peduli, untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Demikian pula pengalaman pandemi Covid kemarin ya sahabat Petra ya, bagaimana sebuah komunitas ya, sebuah masyarakat ya saling bergotong royong membantu satu dengan yang lain. Di kampung saya saudaraku ya, kampung Jongkelor di mana kami tinggal, dibuat sebuah papan dengan cantolan ya, paku-paku atau kawat-kawat di mana orang bisa menggantungkan ya makanan atau mungkin bahan masakan ya, digantung ya, bagi mereka yang membutuhkan bisa mengambil ya di tempat itu ya, di tempat yang disediakan untuk mewujudkan kebersamaan. Dan di sanalah akhirnya orang yang tidak mampu ya untuk berbelanja kebutuhan harian, atau mungkin karena sakit ya tidak bisa ke pasar ya, maka cukup mengambil ya apa yang disumbangkan oleh sesama warga kampung ini sehingga orang bisa tercukupi kebutuhannya. Ya, apalagi kalau kita ada kerepotan yang lebih lagi, ada keluarga yang sakit butuh diantar ke rumah sakit, atau mungkin bahkan ada kedukaan. Ketika sebuah keluarga kedukaan dan masyarakat itu sungguh saling peduli, persaudaraannya baik, maka reguduk ya saudaraku, itu ungkapan Jawa. Ya, orang-orang tetangga-tetangga berdatangan untuk membantu keluarga yang kerepotan ini. Nah, sahabat Petra, inilah gambaran bagaimana berkat Allah. Ya, Allah campur tangan dalam setiap kehidupan bersama kita, baik di dalam keluarga, jemaat maupun masyarakat. Ketika kita membangun persaudaraan yang rukun, ya, yang penuh dengan cinta kasih, yang menjauhi pertengkaran, yang menjauhi konflik, menjauhi kebencian, maka yang terjadi Tuhan memberkati
kehidupan kebersamaan itu. Ya, baru saja saudaraku, saya datang ke sebuah bank untuk ya sedikit-sedikit kita ingin membuat tabungan begitu ya. Nah, bank ini pegawainya ramah-ramah, dari satpamnya, kemudian dari resepsionis ya, menyambut dengan baik. Ya, maka saya merasa senang sebagai nasabah baru dilayani dengan baik. Nah, sebaliknya kalau datang ke sebuah bank kok satpamnya garang ya, tanya aja tanpa senyuman ya, maka yang terjadi kita malas untuk masuk ke bank itu ya. Demikian pula pelayanan-pelayanan publik yang lain. Kalau orang menyapa, menyambut tamu dengan ramah ya, dengan sikap yang care ya, peduli ya, apalagi pelayanannya baik, maka kantor, instansi atau mungkin perusahaan atau toko, warung ya akan luar biasa perkembangannya. Di sana kita percaya Tuhan Sang Pemberi kehidupan ini peduli dan senang ya, karena melihat kehidupan yang rukun damai. Kiranya kehidupan bangsa kita juga rukun damai. Kalau toh pemilu pilpres menyisakan persoalan yang sedang diselesaikan secara hukum, ya melalui Mahkamah Konstitusi ataupun melalui PT UN atau yang lain, biarlah semuanya berjalan dalam kesadaran bahwa kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu adalah sesuatu yang harus dibangun bersama-sama. Dan di sanalah Tuhan Allah yang kita percaya dalam kehidupan bernegara, berbangsa, kita sebutannya Tuhan yang Maha Esa ya. Tuhan yang Maha Esa akan memberkati kehidupan bangsa kita, memberkati negara kita, akan menjadi ya bangsa yang adil, damai, sejahtera, dan negara kita akan menjadi negara kuat maju ya. Karena apa? Masyarakat bangsanya rukun bersatu, pemerintahannya kompak bersatu, aparat-aparat instansi-instansinya kompak bersatu ya, bersama dengan rakyatnya kompak bersatu. Tuhan memberkati kita. Mari kita sebagai orang-orang percaya yang menjadi agen-agen perdamaian, peacemaker ya, menjadi pencipta-pencipta perdamaian, supaya Tuhan memberkati kehidupan bersama kita dan kita mulai dari karya kasih kita, karya persaudaraan kita. Tuhan memberkati kita. Mari sahabat Petra, kita berdoa bersama. Allah Bapa yang sungguh Maha Pengasih dan Penyayang, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami, terlebih melalui karya kasih Sang Raja Damai, Yesus Kristus bagi kami semua orang percaya. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang telah ditaburkan melalui hamba-Mu, melalui acara Embun Pagi Radio Petra ini, memberkati kehidupan kami semua, baik kehidupan kami berumah tangga, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan, damai, sejahtera hidup berkeluarga, sukacita, baik kami sebagai orang tua, pasangan suami istri, baik kami sebagai anak-anak, dan sebuah keluarga besar merasakan bahagia dalam kehidupan yang rukun damai yang Kau berkati. Demikian pula Tuhan, kami dalam kebersamaan kehidupan bergereja, kami berbahagia karena mempraktekkan firman Tuhan untuk membangun persaudaraan, menjauhi konflik, tetapi mempertemukan pendapat, mempertemukan kehendak di dalam kehendak-Mu yang menghendaki kehidupan gereja-Mu rukun damai. Kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat bersama-sama kami, walaupun kami beda suku, beda agama, beda golongan, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Tidaklah menjadi penyekat dalam kehidupan bersama kami, karena persaudaraan meruntuhkan sekat-sekat perbedaan. Sebaliknya boleh bersama-sama merajut kebersamaan dalam kepelbagian latar belakang kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan, kami juga boleh menjadi agen-agen perdamaian dan menggerakkan bersama-sama dengan simpul-simpul masyarakat yang lain, membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk forum-forum antar umat beragama, forum-forum kebersamaan antar pelajar mahasiswa daerah ataupun persatuan daerah masyarakat yang tinggal di kota kami, di daerah kami. Dari berbagai daerah boleh bersama-sama datang
dan hidup bersama di suatu wilayah, dan akhirnya kami boleh hidup bersama dalam rukun damai. Kiranya berkat Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam firman-Mu pagi hari ini, turun atas keluarga kami, turun atas persaudaraan di dalam gereja kami, persekutuan gereja kami, turun atas masyarakat di mana kami tinggal, turun atas bangsa dan negara kami. Kami serahkan hidup kami hari ini di dalam pekerjaan bersama-sama dengan sesama pekerja dalam pimpinan, mungkin pimpinan perusahaan atau instansi kami, atasan kami. Berkati Tuhan di dalam pekerjaan kami. Berkati pula sahabat Petra yang masih studi dari tingkat dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi, kiranya Tuhan berkati. Kebersamaan persaudaraan di antara para pelajar, di antara para mahasiswa, menjauhkan dari konflik, tawuran, pertengkaran. Sebaliknya kami boleh merasakan masa muda yang indah, masa muda yang penuh dengan kedamaian, kerukunan, cinta kasih satu dengan yang lain. Demikian pula kami, komunitas para lansia, komunitas PKK, Dasawisma ataupun yang lain, Kau berkati dalam kerukunan perdamaian, sehingga berkat Tuhan juga tercurah atas kami. Demikiannya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini di dalam pimpinan firman-Mu, spirit persaudaraan yang sejati. Boleh kami rawat, kami bangun, akhirnya kami boleh merasakan buahnya di dalam kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Jangan lupa nanti malam kita akan berdoa bersama, malam hari di dalam doa malam Radio Petra. Kiranya Tuhan memberkati kita dan berkat persaudaraan menyemangati kita dalam kerja kita, dalam studi kita, dalam kebersamaan dengan sesama. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, berkah dalam.